Saya rekam sebagai bukti bahwa saya telah mengadakan supervisi, ya supervisi. Memang idealnya saya harus ada di tengah-tengah kalian, idealnya, ya. Karena saya di Boyolali jalurnya saya, karena saya rutin ke Purwokerto, ya. Boyolali di tengah-tengah, ya. Saya rutin, rute saya juga itu, ya. Sebenarnya kalau Poltek memperkenankan, saya pasti melaju ke sana, ya. Ya, saya sudah biasa jalan-jalan, udah biasa ya, nyetir sendiri saya biasa zaman itu, ya. Ya, jadi sekalian menikmati di jalan. Nah, itu ya, itu aja Mali ya, karena saya sering juga hunting-hunting di lapangan ya. Begini, karena politeknik sendiri itu eh, mensyaratkan bahwa supervisi itu hanya dilakukan untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Misalkan Jember, Bondowoso, ke Malang nggak boleh. Malang nggak boleh. Jadi saya akhirnya karena ke Malang aja nggak boleh, hanya semua yang bimbingan saya yang 3 lokasi, yang di Kebun Renteng kan cuma berapa kilo, paling 12 kilo, 15 kilo lah ya dari rumah saya itu. Saya nggak mau juga, akhirnya saya daring semua, ya, saya daring semua daripada rumit gitu ya. Ya nggak tahu juga ya, sakjane kalau Pak Jamali sebagai orang tua itu punya tanggung jawab moral. Namanya anak-anak ini kan dititipkan ke orang. Sudah sepantasnya orang tuanya itu hadir di tengah-tengahnya. Kan gitu kan? Itu harusnya Pak Jamali punya naluri sebagai orang tua. Harusnya begitu. Cuma kadang kelebihan ya wis sekali ya wis diutul aja wis ngono ta. Pak Jamali ya wis. Ya jadi memang pihak lembaga sendiri kurang care ya, kurang care. Ya, ya, dan dengan alasan pandemi juga ya. Kalau sekarang kalau supervisi tidak boleh daring, sementara anak ya, mahasiswa saya dilepas gitu aja kan rasanya kurang etis ya, kurang etis ya. Ini yang di Boyolali cuma berempat ya, tidak ada bimbingan lain. Halo? Tidak ada Pak, Pak Jamali semua. Oh, jangan gitu ya. Pak Jamali semua Iya, untuk yang di Boyolali. iya, iya. Karena di Malang itu berlima, itu dibagi orang dua, saya dan Pak Bagus. Gitu ya. Hanya ya sudah berlima aja. Ya berlima ya tetap berlima Pak Jamali dan Pak Bagus gitu ya. Oh, dibagi dua. Ah ya, kelihatan semua. Lah. Eh apa namanya? Usaha apa nih? PT apa namanya? Yang di perusahaan ini? PT apa? PT Madusari Oh, Nusantara Madusari. Pradana Boyolali Pak. Produknya apa itu produknya? PT Madusari. Produknya Ya. apa ya? Produknya apa? Sosis Kibo Pak. Oh, Sosis. 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 Ya, tahun lalu nggak salah ada ya Iya. mahasiswa Polija yang di sana toh. Kalau nggak salah ada ya yang magang di sana Iya, ada. ada Pak, tapi Ada. karena pandemi. Iya, Iya, ada kok ya. Saya pernah uji kok. ada. Pernah uji saya sekali anak itu. Oh, ya enggak apa-apa lah ya. Ya, tapi bagaimana tingkat penerimaan perusahaan bagaimana? Kedatangan kalian di perusahaan gimana? Bagus? Disambut dengan Bagus ya. Halo, halo. Macet satunya. Nah, gimana perusahaan? Gimana? Diulangi lagi? Enggak, suaranya enggak ada. Hanya macet lagi. Halo, halo. Hilang suaranya. Yang ini lancar coba. Ini Edi Pranata, silakan di Pranata. Yang Noriani Anjani ini macet ini.
Gimana? Jadi kami kan berempat Pak. Jadi datang itu langsung disambut oleh pihak HRD-nya. Hmm. Kami langsung dibagi per divisi. Jadi 4 orang ini ditempatkan di pisah divisinya. Hmm. Kalau saya sama Rina ini ditempatkan di divisi produksi Hmm. dan lagi di divisi teknik, dan yang satunya yang cowok itu Edi ditempatkan di HSE. Terus kami yang dari divisi produksi dan teknik, kami diberikan proyek dari perusahaan oleh plant manajernya tentang overall equipment efektif. Jadi tentang OEE, Pak. Hmm. Oh begitu. Jadi kami ya langsung diberikan proyek Oh, mengerjakan OEE. disuruh mengukur begitu. Iya, oleh Oh. pihak manajernya Oh, langsung. tapi sudah diberitahu bagaimana cara melakukan pengukuran apa hal itu? Sudah. Jadi Bapak dibimbing secara langsung. Jadi kami dibimbing secara langsung oleh pihak perusahaan, khususnya pihak manajer yang menangani semua manajernya itu plan manager, Pak. Hmm. Jadi itu kami dibimbing langsung. Hmm. Ya, kalau ada proyek itu berarti kamu dapat duit lah. Oh iya dong. Iya itu kan kerjaan kerjaan dari pelaksanaan di lapang, tetapi kan didelegasikan kepada kalian, tidak apa-apa. Nanti kan dapat proyek, dapat dana pak bagian dari proyek. Ini kan dia dilaporkan ke perusahaan nanti. Ya tidak apa-apa sih. Guyonannya gitulah ya. Guyonannya begitu. Kalau nggak Iya, salah Pak. kakak kelas kalian juga ada juga waktu itu. Apa ya? Lupa saya. Ya diberi begitu, saya bilang, ya seharusnya kalian dapat uang dong, uang pesangon lah. Enggak pada dapat sama Iya, sekali. Pak. Hah? Apa Kalau dijanjikan Pak enggak? Enggak. kalau di sini per bulan dikasih uang, Pak. Oh, dapat uang. Uang Dapat saku. dapat berapa? Uang makan juga dapat makan. Uang mana? Per harinya ya perhitungan harinya tuh dikasih 5.000, jadi dikasih per bulannya 150. Iya. Kalau untuk proyeknya sendiri kami belum tahu Oh dikasih iya, berapa. enggak apa-apa lah. 5.000 itu jangan dinilai dengan besarnya uang, ya. Tetapi maknai itu sebagai bentuk penghargaan. Paham ya? Jadi menghargai kalian. Besarnya, 5.000 beli pecel pak pas-pasan cuma tempe sama tahu ceplok kamu lah gitu kan. Ya wajar, wajar toh. Loh, wajar itu masih dihargai namanya ya. Ya, tapi ya enggak Iya. apa-apa lah ya bersyukurlah ya bersyukur itu semua ya. Makanya ini juga ya makanya juga perusahaan terbuka ya, relatif terbuka ya. Sangat terbuka, Pak. Terbuka ya. Eh, jadi kalian mulai dari proses penerimaan bahan baku, kemudian proses produksi sampai finish produk itu sampai pemasaran ikut juga ada yang ikut sudah? Kalau kami yang dari divisi produksi langsung mengerjakan OEE, khususnya kami menghitung OEE tentang mesin filler, jadi khusus di ruang filler. Oh begitu. Jadi kan di perusahaan itu ada trouble dari permintaannya banyak, tapi mesinnya hanya kapasitasnya terbatas. Jadi kami perusahaan ingin meningkatkan produktivitas melalui mesin filler itu, Pak. Hmm. Ya rekomendasi gampang itu ganti mesin pak. Kalau sering trouble ganti mesin. Tapi tidak boleh seperti itu katanya, Pak. Loh, begitu kalau mesinnya sering trouble tinggal milih. Memang ada trouble system ya, trouble system bisa juga apa namanya overload atau bisa juga ada ketidaksesuaian ya, tidak kesesuaian bahan baku dengan kerja mesin ya. Jadi ada gangguan lah ya. Tapi yang paling gampang ya ganti mesin pak. Kalau sering trouble ngapain? Ya, gampang solusinya gampang kayak gitu-gitu. Ya, ya guyonannya ngono ta. Tapi nggak apa-apa lah. Kamu tinggal mengamati gitu kan. Jadi sekian dari sekian produk itu yang gagal produknya berapa persen kan gitu toh. Kalau mesin sering macet, sering cacat produk, maka rugi, rugi ya. Baik itu rugi terhadap kemasan, rugi terhadap kerja, rugi tenaga kerja, rugi proses,
rugi terhadap tenaga kerja dan energi dan sebagainya kan makin banyak sampai berapa persen tingkat kecacatannya ya biasanya sampai berapa Iya, persen Pak. kerusakannya sampai berapa persen gagalnya. Kalau kami menghitung OEE-nya sendiri dari semuanya itu diketahui hasilnya tuh sekitar 56%. Waduh kok banyak Jadi sekali sekitar tapi tidak bisa di apa namanya recycle bisa di kalau recycle. reject Hah? iya di rework, di Dari reward rework ya Pak. bisa Bisa toh. iya, Nah, bisa bisa. tapi kan itu kan misalkan dicetak gagal kan bisa masuk masuk adonan lagi kan bisa toh cuman kan Bisa, bisa. rugi kemasan toh Iya, PVDC. rugi kemasan atau yang Kalau untuk reject produknya masih sedikit Pak, sekitar 0,12% untuk reject produknya. Tapi kalau untuk OEE-nya itu karena sering terjadi macet-macet itu, jadi persentasenya rendah gitu. oh cacatnya tidak hanya macetnya saja toh. Iya, Oh iya macetnya Pak. saja makanya macet bisa saja ada trouble system baik di sirkuit ya sirkuitnya itu ada yang merasa overload karena kayak gitu-gitu kan karena ya tingkat kekentalan bahan ya tidak seimbang dengan apa yang harus dia tekan kan dia modelnya pakai hidrolik gitu kan model hidrolik toh Iya, hidrolik kalau tidak iya, salah begitu ya Pak Jamali pernah iya, pernah magang juga Pak Jamali pernah magang di Jakarta waktu itu waktu Pak Jamali di itu di S3-nya ya nggak lama sih Pak Jamal cuma berapa hari aja jadi bagaimana membuat sosis dari ikan laut ya jadi dia main hidrolik aja jadi kalau hidroliknya bisa gangguan sistem dari hidrolik bisa juga karena kekentalan ya banyak sih banyak mungkin yang lebih paham tuh orang mekanik ya ya iya, kalau kalian hanya bisa menghitung EE-nya silahkan saja tetapi kalau bekerja menganalisis kinerja dari mesin nanti pasnya orang orang mekanik itu yang lebih tahu ya toh kan bisa diukur iya, berapa tekanan berapa viskositas ya viskositas kekentalan nah ya kan kekentalan bahan itu ya karena kalau makin kental kan makin berat tekanannya tuh ya toh kan kekentalan bahan yang mau di sosis itu kan mau dicetak itu kan menentukan kerja mesin kan makin berat ya trouble-nya di situ iya, macet diulangi lagi kan gitu toh kan menyita waktu iya, ya ya ada silahkan aja ya silahkan aja nah ini kan orang-orang mekanik yang lebih tahu banyak ya. Tapi tidak apa-apa lah mengamati itu kan tidak masalah ya tetapi secara umum kan mengikuti semua proses kan semua proses secara produksi. umum iya pengenalan, tapi lebih dari bulan pertama itu langsung kita penelitian terus Pak. Oh gitu. Jadi pencatatan data, iya. Sudah berapa bulan ya? Sebulan lebih, sebulan setengah ada ya? Hampir 2 bulan Pak, dua Hampir dua bulan bulan setengah. ya. Oh, jadi lama itu pengamatannya. Setiap hari terus gitu aja Setiap melaporkan. jadi yang di filler itu ada operatornya Pak. Kami hanya menginput data yang dilaporkan oleh operator, kami input dan kami analisis. Terus kami observasi lapangnya itu dilakukan kalau ada apa pembaruan form pengecekan Pak. Jadi ada form pengecekan itu. Hmm, jadi termasuk quality control kan di situ juga ya. Itu kan quality control juga ya. Iya Tapi Pak. dalam proses ya, tidak pada produk akhir. Quality control dalam proses produksi. Itu salah satu tahapannya juga, ya toh? Kenapa trouble dan Iya. sebagainya. Dan kalau frekuensi itu sering kan merugikan perusahaan. Ya, tapi nanti gini ya. Jadi karena 4 orang, nanti tolong dibagi. Eh, sudah ada rencana topiknya apa yang mau diangkat dalam laporan akhir? Sudah Pak. Sudah Bapak. Sudah. Yang pertama saya ini mau mengambil tentang OEE pada bulan Oktober. Hmm, Jadi dari divisi produksi kan ada 2 orang Pak, saya sama Rina. hmm, Kalau saya lebih ke OEE bulan Oktober hmm, sebelum dilakukan evaluasi. hmm. Kalau Rina evaluasi OEE setelah
adanya tindakan Oh, itu Pak, tindakan ada kalau action. melalui form. Ya, sudah ada action itu apakah ada perubahan terhadap gitu toh? Boleh aja. Iya. Tapi itu ranahnya adalah quality control ya. Quality control ya. Jadi sebelum dan sesudah itu ada perbaikan atau tidak. Nggak masalah, silahkan aja. Kalau Edi kita, Edi siapa namanya? Edi Pratama. Apa? Edi Pranata. Apa? Topiknya apa? Suaranya nggak ada, suaranya. Suaranya di unmute. Tekan sebelah kiri, bawah. Speak-nya. Nggak ada. Wah, pindah ada sebelah kiri, itu gambarnya mic, Edi. Masya Allah. Hah? Wah, ditukar anunya ya. Nah, suaranya. Ini anu juga di Nur ini di anu juga di mute juga Nur Rina. Di mute juga itu. Tekan sebelah kiri. Sebelah kiri pojok bawah. Ada gambarnya mic. Mute. Kenapa suaranya tidak ada nih? Halo? Mana suaranya? Kok di mute unmute semua, di mute semua. Di unmute semua. Tolong di unmute. Nggak kedengaran suaranya, unmute, di unmute. Tekan sebelah kiri, Edi. Di layar bawah sebelah kiri. Ada layar, ada mic. Halo? Nggak ada suaranya semua. Sudah. Kenapa kok bisa begini nih? Anu Pak, hostnya tadi pengaturannya. Iya. Iya. Tolong jangan berdekatan biar ya berdekatan biar ya karena menggema itu karena berdekatan. Gimana, Edi? Ya, Pak, saya mau ngangkat ini.
mau ngangkat judul penerapan K3 Apa? di masa pandemi pada perusahaan PT Madusari Nusa Perdana. Penerapan apa? Penerapan apa? Penerapan K3 di masa pandemi, Pak. Oh. Penerapan K3 di masa pandemi. Ya, Mendingan penerapan protokol kesehatan di perusahaan aja. ya, protokol kesehatan lebih ke protokol Ya, kesehatan. ya, kamu cari literatur tentang prokes ya di Ini Undang-Undang saya Kekarantinaan. Oh, tapi tidak ada di Undang-Undang Kekarantinaan. Jadi ada keputusan di Instruksi Menteri Kesehatan ya. Cari di Menteri Kesehatan instruksi. tentang Menkes ya. Saya nemunya ini kemarin sempat lihat itu di skala internasional itu adanya International Abort Organization. Itu lebih kepada apa ya? Coronavirus. Virus corona itu yang lebih sejarahnya itu yang internasional. Iya. Enggak, kalau tentang prokes, protokol kesehatan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Karantinaan. Kamu catat itu Undang-Undang Karantinaan. Terus yang kedua dari Instruksi Menteri Kesehatan. Kamu cari aja, ya. Saya ada hafal nomornya ya tentang protokol kesehatan. Dasar hukum, cari aja dasar hukum protokol kesehatan atau berdasarkan Menteri Kesehatan itu. Nggak ada yang lain, nggak ada, ya. Dasar hukum protokol kesehatan nyari di mana lagi, Pak? Ada peraturan perundangan di bawah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ya. Jadi mulai apa namanya penggunaan masker, kemudian cuci tangan, terus berjarak, ya itu ada dasar hukumnya itu di Instruksi Menteri Kesehatan. Yang lain belum ada, ya. Panduannya ada di Undang-Undang kekarantinaan itu tahun 2018. Undang-undang nomor berapa lupa saya. Undang-undang kekarantinaan wilayah. Ya, itu ya. Baru Menteri Kesehatan menerbitkan itu setelah ada pandemi tahun 2020 ini. Ya, gitu ya. Itu. Jadi kalau kamu memasukkan misalkan bagaimana penerapan prokes ya dalam kerangka K3, nggak masalah, tetapi ya, tetapi itu sebenarnya penerapan K3 ya. Sama keselamatan dan kesehatan kerja, ya, kesehatan kerja dengan penerapan penegakan protokol kesehatan di lingkungan perusahaan. Itu bagus lah. Ya, silakan ada, Edi. Oke, ya, paham ya, Edi ya? Lihatnya yang di undang-undang, Pak, soalnya kan nggak ada dasarnya. Yang cutting aja kan ini apa namanya judulnya nggak sama-sama sebelumnya. Berarti dasarnya lebih lihat ke ini ya. Iya, Yang lihat undang-undang. apa sih protokol kesehatan itu ada Instruksi Menteri Kesehatan. Ya, apa keputusan apa instruksi Menteri Kesehatan gitu ya. Saya ada hafal ya. Yang penting Menteri Kesehatan itu panduannya. Ya, gitu ya. Oke, yang terakhir siapa? Siapa namanya? Ah, Iya, Pak. ya. Gimana? Rencananya apa? Ini Pak, kan saya di bagian divisi teknik, bagian admin spare part. Mhm. Untuk hari pertama itu awal saya masuk sudah dikasih data dari admin untuk menginput pengeluaran spare part per bulannya. Oh, spare part ya. Sedangkan Spare part atau bahan? ya Spare spare part. partnya Pak. Spare part. Spare partnya apa aja di sana digunakan? Banyak lah. Ya, Apa aja? Banyak. Spare part mesin. saya sama divisi produksi itu kolaborasi tentang itu Pak proyek OEE. Bagian saya itu menganalisis kerusakan mesin terkait dengan perbaikan spare part-nya, Pak. Perbaikan spare part atau ketersediaan spare part? Ketersediaan spare part. Spare part mesin ya, bukan bahan ya, spare part ya.
Ya, Spare part ya. Jadi orang untuk mesin filler, Pak. iya ya ngerti ya kan mesin mesin filler yang utama kan itu toh. Silahkan aja kalau itu datanya ada silahkan. Eh, apakah perlu sampai diuji sampai ke sana? Bisa iya, bisa tidak. Ya, tapi minimal ada kalau toh nanti buat laporan, minimal itu ada kecenderungan, ya. Ada kecenderungan kalau toh tidak dianalisis sampai menggunakan alat analisis, minimal kecenderungan untuk apa? Kecenderungan bahwa ketersediaan spare part ini ya biasa, spare part ini ketersediaan, ya. Spare part-nya banyak toh yang digunakan. Apa aja biasanya yang dipakai? Apa aja biasa? Banyak, Pak. Ada 100 macam spare part. Oh begitu ya. Berarti apa dong spare part-nya tuh mulai baut-baut begitu? Cuma sedikit, Pak. Hah? Sedikit. Iya, jadi spare part utamanya apa gitu kan? Itu penting. Jadi mana kalau Ya. itu alatnya sebesar apa tahu nggak? Anunya mesinnya saya terus terang nggak tahu kalau di pabrik besar sampai kapasitas berapa ton setiap hari atau minggu atau bulan produksinya sampai berapa produksinya? Produksi sosis. Kalau kalau kapasitas mesinnya itu 170 pieces per menit, Pak. 100? 100 apa? 170 pieces per menit. Oh, per menit ya. Ada berapa line itu? 3. Ada 3 line. Berarti tidak kurang ada 500 per menit begitu ya. Itu jalan semua tiga-tiganya. Tiga-tiganya jalan semua atau gantian? Atau gantian? Jalan semua, Pak. Jalan semua. Tidak ada eh, apa namanya space. Misalkan yang jalan 2, satu istirahat gitu. Enggak. Tiga-tiganya jalan. Jadi Karena berdekatan itu, karena berdekatan. Agak jauh sedikit. Biasa gimana? jadi kalau di fillernya sendiri Speakernya gantian. Kalau bicara satu dimatikan, nanti gitu deh. Anunya gitu caranya. Iya, Pak. Oh ya, oke, oke, langsung. Silakan. Oke, oke, lanjut aja. Silakan. Indri silakan. Indri Nur ya. Indri. Jadi Di mute aja. Nah, ya. Satu di mute. Oke, silakan Indri. Jadi kalau di mesin fillernya sendiri itu ada 30 mesin filler, Pak, dibagi menjadi 3 line. Jadi yang line 1 itu terdiri dari 12 mesin filler. Untuk line 2 itu 6 mesin filler, Oh, gitu. dan line 3 itu 12 mesin filler, dan itu jalan semua dengan SPK. Jadi nanti itu dari ada tim SPK PPIC itu memberikan surat perintah kepada operator, baru nanti adonannya itu dibagi langsung menjadi 3 line itu. Jadi masing-masing line itu langsung berjalan semua, Pak. Dari ada normal shift sama long shift. Kalau long shift itu 23 jam, tapi normal kerjanya itu 21 jam, dan untuk yang long shift itu normal shift itu 16 jam. Dengan operasional kerja normalnya itu 14 jam, Pak. 14 jam sehari ya. Ya, 14 jam enggak lama juga. Mulai jam berapa mulai itu? Dari jam 7 sampai kalau normal shift itu
dari jam 7 sampai jam 6 Jam sampai 6. jam 1. Jam 1 subuh ya. Terus kalau untuk long shift itu dari jam 7 sampai jam 6 pagi. Jam 6, jam 7 sampai jam 6 sore. 6 pagi, Pak. 6 pagi ya? Jadi ya Hampir hampir 24 jam. hampir 24 jam ya. Oke. Iya. Baik. Jadi kalau topik-topiknya sudah dibagi, silahkan aja ya. Yang penting datanya nanti itu tercukupi ya. Saya yakin cukup lah ya. Tidak masalah ya. Kemudian mulai sekarang kalian sudah nyusun laporan belum? Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Segera Sudah. buat laporannya ya. Jangan menunggu di akhir APKL. Nah, sekarang negara tuntas, nggak masalah, segera, nggak masalah. Ya, cuma nanti kan masalah tanggal pelaksanaan akhirnya saja tinggal diupdate kan gitu toh. Jadi laporannya dibuat, yang boleh sama kan hanya apa namanya kondisi umum perusahaan, yang lain copy paste nggak masalah ya. Nggak boleh berbeda dari 4 harus sama memang ya. Kalau yang lain-lain kan beda-beda ya. Jadi segera tuntaskan. Kalau nantilah saya rembuk dengan Bu Putri, kalau sekalian bisa ujian di lapangan malah seneng saya. Jadi kalian Sebenarnya kalau kami itu setiap minggu itu langsung presentasi, Pak. Jadi kami langsung disidak oleh manajer teknik produksi, manajer produksi, line manager, sama biasanya itu GM, general manajernya langsung juga ikut dalam meeting itu, Pak. oh gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya bisa dikonsultasikan, kami ingin menggabungkan Pak Jamali dan nanti ada pembimbing lagi, jadi satu dengan manajer-manajer itu, Pak. Oh, boleh lah. Boleh. Nanti kita rencanakan kalau bisa ujian di lapangan, malah senang saya ya. Jadi kalian nanti datang ke Jember sudah selesai. Tidak ribet oleh nanti. Kalau ujian normal kan datang Jember, kontak sana sini ya, pengujinya siapa, si rumit ya, bertunda lagi. Kalau begini kan jelas. Nanti yang uji cuma saya ya. Kemudian pembimbing lapang dan kalian aja semua. Nanti penguji lapang cukup 1 orang tidak masalah ya. Tidak masalah ya. Apakah langsung 4 orang ataukah 2-2 silahkan aja nanti diatur gitu kan. Ambil waktu di luar jam kerja tidak masalah. Hari Minggu pun tidak masalah. Pak Jamali oke aja. Ya. Malam hari juga tidak masalah ya toh. Seperti sekarang gitu kan tidak masalah ya. Kita kan dengan begini kita kan tidak terikat ruang dan waktu. Ya. Nanti tolong nanti ya dikomunikasikan dengan saya pelaksanaan ujian. Jadi mulai sekarang segera tuntaskan aja laporan, nanti verifikasi dengan pembimbing lapang. Nanti biar nanti jadwalnya sampai kapan nanti di sana di lapangan? Sampai tanggal 20 Januari, Pak. 20 Januari masih 1 bulan lagi lebih ya. Ya kan? Masih 1 bulan 10 hari lah ya, 40 hari lagi lah ya. Berarti mau tidak mau masih ada ruang, ada waktu lah ya. Tetapi lebih baik, jadi lebih cepat lebih baik. Jadi misalkan tanggal apa namanya sebelum berakhir, misalkan kurang 5 hari sebelum berakhir kalian sudah ujian, ya, ya atau mungkin seminggu sebelum itu sudah ujian, ya. Makanya mulai sekarang tolong dicicil dan di finish tidak masalah. Datanya tinggal mengadep kalau terakhir apa perubahannya kan gitu aja toh. Ya, gitu ya. Itu yang utama. Saya pikir itu, jadi saya komunikasikan dengan apa namanya pihak Poltek ya untuk secara formal ujian daring. Maka ujian seperti itu akan jauh lebih efektif daripada terus terang Pak Jamali tahunya secara teoritis ya. Praktek di lapangan tentunya kalian lebih paham. Paham ya? Jadi apa dan sebagainya kalian lebih paham teknis di lapangan ya. Makanya Pak Jamali bisa berguru kepada kalian semua, ya tak? Secara teori Pak Jamali paham, ya. Tetapi saya makanya nanti kalau dihadirkan pembimbing lapang akan lebih mudah, ya, bahwa ini betul terverifikasi langsung, tidak jelimet, ya. Kalau ujian di Poltek masih jelimet, urusannya macam-macam gitu kan.
Jadi selesai ujian, revisi, tanda tangan pembimbing lapang, pulang Jember sudah bersih, sudah selesai. Gitu ya. Nah, jadi semester Iya, depan Pak. kalian tinggal tinggal skripsi saja sudah selesai, gitu kan? Eh, ini waktu kita masih tinggal 7 menit lagi. Ada yang perlu disampaikan lagi? Iya, Pak. Ada? Cukup kira-kira? Ya. Baru nanti. Jadi nanti kalau selesai filenya langsung kami kirim lewat WA atau WA, lewat WA, ke WA aja. email. Nah, enggak, ke WA aja, gampangan. Email saya jarang lihat ya. Karena email itu saya kan campur-campur ya. Tugas anak-anak, Iya, iya. praktikum masuk situ. Jadi Pak Jamal bacanya pusing juga. Aku buka email Iya, ratusan Pak. gitu setiap hari kan pusing juga ya. Ya, masuk minggu ini golongan ini masuk. Waduh, rumit malah ya. Pak Jamal ini kan Google Classroom di situ semua, jadi pusing malah. Ya, dia sudah masuk ke WA aja biar terbaca gitu kan. WA aja kalau terlalu banyak juga ada desain baca juga Pak Jamal, saking banyaknya WA masuk ya. Mungkin Iya, itu Pak. sementara ya. Ya, cukup kira-kira malam ini? Cukup? Ada pertanyaan yang lain? Cukup, Pak. Cukup, Cukup ya. cukup. Tolong jaga kesehatan masing-masing ya. Jaga kesehatan, Ya, Pak. keselamatan diri kalian semua bersama-sama. Ya, ya. Tak, tak, tak. Jaga kesehatan, jaga keselamatan karena sekarang pandemik masih tinggi di Jawa Tengah masih tinggi sekali ya. Tolong Jawa Tengah masih Iya, sangat tinggi. Di Jember apalagi Jember sangat tinggi ya. Jember sangat tinggi karena orangnya susah diatur ya. Ya, susah agak cengel memang Jember ini ya. Ya. iya. Ada orang Jawa Tengah ini dari kalian 4 orang ada yang dari Jawa Tengah ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, Jawa Timur. Jawa Timur semua. Tapi ada keluarga di sini. Oh, ada keluarga. Siapa? Keluarganya siapa? Iya, Pak. Keluarganya siapa? Saya, Pak. Oh, Indri. ya suka lah ya. Dan untuk anu lah, untuk Iya. apa namanya hiburan gitu ya. Jadi ada keluarga dekat kalau ada apa-apa dan bisa membantu ya syukurlah kalau gitu ya. Tolong jaga juga nama baik kalian ya, jaga keselamatan, jaga nama baik kalian, jaga apa namanya nama baik lembaga. Saya titip jaga nama baik lembaga ya. Kemudian karena ini sangat penting, kalian jauh dari keluarga, jauh juga dari apa namanya dari kampus juga. Ini tolong menjaga diri, jangan lupa ibadah ya. Saya pesan nomor satu adalah ibadah ya. Yang lain-lain itu gampang. Ibadah sholat, kalian sholat dengan baik, insya Allah pasti diselamatkan, pasti ya, pasti Allah melindungi ya. Maka harus yakin karena yang bisa melindungi kita hanya Allah ya, bukan siapa-siapa ya. Maka itu penting ya. Jadi saya ingatkan lagi, mari kita semua harus saling menjaga keselamatan kita, kesehatan bersama. Selama juga di dunia kerja juga di lingkungan kerja jaga etika kita. Ya, jadi jangan sampai kalian selama di lapangan mencitrakan yang kurang baik, meninggalkan pesan yang kurang baik. Tetapi kalau meninggalkan kesan yang bagus, maka akan membawa citra diri kalian masing-masing, citra lembaga, semua ya baik ya. Jadi saya pesan itu semua ya, tolong saling menjaga ya, saling menjaga di antara kalian berempat ya, supaya kalian semua sukses. Jangan merasa, oh saya sendiri sukses, nggak boleh. Suksesnya harus sukses bersama-sama ya. Makanya jolong keharmonisan, komunikasi antara kalian berempat, komunikasi dengan perusahaan, orang-orang terdekat di perusahaan juga tolong dijaga komunikasi yang baik gitu ya. Mungkin itu sementara dari saya ya. Eh, Nanti kita komunikasi lebih lanjut eh, eh, apa namanya ujiannya. Naskahnya silahkan aja bertahap atau total sekalian tidak masalah, mendekati ujian nanti tidak masalah ya. Kalau kesulitan di lapangan, tolong jangan menunggu sampai memuncak ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah, lancar-lancar saja ya. Jadi kalau ada masalah segera komunikasikan Pak Jamali. Pak Jamali sebagai
pengganti orang tuamu, ya. Jadi Pak Jamali siap siap apa namanya memberikan solusi kalau bisa diselesaikan. Ya mudah-mudahan bisa insya Allah ya toh. Tapi kemudian juga terhadap pembimbing juga sampaikan salam kepada beliau semua ya. Pak Jamali tidak bisa ke lapangan karena memang tidak diperkenankan oleh lembaga ya. Walaupun secara pribadi Pak Jamali ini senang jalan-jalan ya, senang jalan-jalan ya, tapi apa boleh buat, Allah telah apa namanya yang mengatur ini Allah semua ya, bukan Pak Jamali, bukan siapa, Allah yang Terima mengatur kasih Pak. ya, gitu ya. Mohon maaf malam ini mungkin cukup sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, jaga baik-baik ya. Linknya diperbaiki lagi. Jam berapa?